Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Sudah aman ya? Ya, Bu. Sudah aman ya? Aman, Bu. Udah makan siang, Bu? Baru baru selesai urut, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah sehat. Selamat siang, Pak Waldi. Kopi hitam, Bu. Kopi hitam tanpa gula. Oh iya. Selamat siang juga Kak Agi. Lagi ngopi Kak Agi. Iya, iya, Kak. Pak Waldi gimana? Ada Di acara di sekolah, sekolah? di sekolahan Kak Agi. Hmm. Jadi hari ini kita hanya 45 menit saja. Kalau bisa jam 2, sebelum jam 2 kita selesai ya, Pak. Bapak Ibu. Oh iya Kak Agi. Ini saya kirim ke Pak Nurdiansyah dulu. Hmm. Aduh, yang lain. Nggak bawa pan? Hmm? Lagi di mana Pak Nurdiansyah? Oke, ini masuk Bu. Masuk Bu lagi di mobil. Mana nganukinnya ini? Nih, mana mana ngubahnya? Nah Bu, lagi bawa bocil-bocil Bu. Iya, lagi nak sparring futsal apa? Iyo, ikut AAV nih Bu. Hmm. Dari federasi, dari AFK. Kalau anak SMA ajak anak-anak aku dong, Pak. Jadi, kapan kita gas lah main kakek? Pak Andri, ketua KKG Pelaju. Pokoknya kalau mau sparring, mau ngajak kami, ayo ke sekolah kami, ke lapangan kami. Cuma lapangannya semen. Iya, anak SD mau Bu. Masalahnya tuh anak-anak kami itu jarang keluar, Pak. Oh ya ntar. Kalau anak SMA susah Bu. Ya. Yang sering keluar malah Mana bapak mana? gurunya. Bapak-bapak guru yang main futsal keluar, bukan anaknya. Latar belakang polos be mana ya? Ah, ntar lagi di mobil Bu. Lagi ngubah. Ini di mana para ibu-ibu? Mari. Nah, salah kirim pula. Pak Mantri. Pak Sumantri. Lagi di mana Pak Sumantri? Lagi di kantor guru, Bu. Dekat rumahnya di sekolah. Jauh, Bu. 5 Kalau kilo, jalan Bu, kaki dari sekolah ke rumah, Bu. mau antar lagi. Aduh, ayo mari, Biasa mari. minta ojek sama Pak Nanang pula, Bu. Eh, Yang belum masuk Bu Nora, Bu Mutiara ya. Bu Nora, dia lagi di jalan ujinya, Bu. Kampus. Bu Mutiara? hati-hati basing wah. Sing wah. Berarti Bapak kuliah hari Jumat kemarin, Pak? Diam dulu, diam. Bu Mutiara belum ya? Oke,
Sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita memulainya dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat kita dulu bahwa pertemuan kita di Tatap Maya itu muaranya Langsung pakai sepatu ya. kita belajar Langsung pakai bareng-bareng. sepatu. Tidak, tahun depan. Ya sekarang lah. Ya, Ya Allah. saya mute dulu Pak Nurdiansyah. Oke, siap-siap Bu. Oke, agar tepat waktu kita selesainya, saya langsung buka PPT-nya. PPT. Belum keluar ya Pak ya? Belum Bu. Nah, sudah. Oke, baik. Jadi hari ini kita merefleksikan Bapak Ibu, materi yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Merefleksikan untuk perubahan paradigma diri seorang guru PJOK. Nah, kesepakatan bersama Bapak Ibu, berkali-kali saya meminta Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Jadi kita belajar untuk saling menghargai Bapak Ibu ya. Dan mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dengan tujuan kita niatnya untuk belajar, saling belajar, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Waki izin boleh nggak ikut? Boleh Bu. Mohon maaf Pak, saya balas Bu Nora dulu. Boleh Bu. Oke. Nah, tujuan kita adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi baik kita mengimplementasikan ke peserta didik untuk melaksanakan refleksi, kita juga sebagai guru olahraga, sebagai guru juga senantiasa melakukan refleksi setiap hari, senantiasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian capaian pembelajaran atau khusus modul adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Lalu kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini sebenarnya sejak program guru penggerak itu sudah ditanamkan pembelajaran refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar di PKG ini kita refleksinya ditaruh di modul paling depan. Artinya refleksi itu tuh sebagai habit untuk kita sebagai guru. Jadi setiap kali kita selalu meregenerasi bagaimana kita sebagai guru itu yang proaktif, bukan yang reaktif, tetapi tetap melaksanakan atau melakukan yang terbaik setiap harinya. Lalu kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini.
analisis tulisan refleksi, dan berbagi hasil analisis. Nah, jadi ini kita langsung Kak, kembali lagi kita bermain ke, siapa yang tahu kita akan bermain ke mana dulu? Pikma. Nah, betul sekali. Kita akan bermain Pikma. Bu Heni, ya tepuk tangan dulu. Oke, Pak. Andre seriusnya, Bu. Nah, jadi saya bacakan Bapak Ibu. Gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Jadi yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Lalu kemudian bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Lalu kemudian hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kita? Kemudian yang nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Baik, jadi kita akan kembali bermain. Apa Bapak Ibu? Sigma. Pixma, Bu. Pixma. Sampai hafal ya. Ini kita pelan-pelan. Tugas kita hanya menulis ini saja Bapak Ibu. Sebelum sampai jam 2. Sebelum jam 2 kita selesai. Oke, Siap, Bu. Saya kirim linknya di mana? Saya ngirim linknya di mana coba? Di pesan. Ya, kolom komentar. Tara. Oke. Silakan Bapak Ibu beralih. Kita ini stop sharing. Stop. Silakan kita beralih ke Figma. Nah, di sini saya sudah menuliskan soal yang seperti PPT tadi, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di samping sini. Nah, jangan lupa drag sticky note-nya, kemudian diperbesar dari pojok, lalu mengetik. Nah, kemudian diklik ininya Bapak Ibu. Nah, yang ungu ini, yang pojok kanan ini, ya, yang ungu ini, agar bisa keluar name-nya. Nah, gitu. Kalau warnanya ini berarti namanya keluar ya Bapak Ibu ya. Kalau diklik lagi tidak ada, diklik lagi ada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya hapus dulu. Alright. Nah, silakan Bapak Ibu.
masih ikon. Dia habis urut, terus makan siang, terus jam 1 masuk. Ini udah jam berapa ini? Jam 2 aku selesai. Sambil saya bacakan ya Bapak Ibu. Ini siapa? Mari mulai ditulis. Dengan penomoran saja Bapak Ibu. Misalkan 1 jawabannya apa, kemudian 2 jawabannya apa. Langsung di enter aja dalam satu sticky note. Pak Hendra belum masuk ya? Pak Sumantri, selama saya mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai sekarang, saya mempelajari metode dan model-model baru dalam pembelajaran saya. Oke, mungkin jawaban nomor 2 bisa ambil sticky note lagi. Yang sudah saya baca, saya pindahkan di sebelah kanan ya Bapak Ibu, biar rapi. Ini Pak Andri saya pindahkan ke sini. Silakan ditulis di sini Pak Andri. Ini siapa ini? Bu Heni. Bu Heni bisa dilanjutkan yang di sini Bu? Bisa dilanjutkan di sini agar lebih leluasa. Bu Heni. Nah, di sini. Bu Heni hijau ya, di sini Bu.
Pak Andri silakan ke sini, Pak. Di sini. Sticky note Bapak di sini. Nah, ini Pak Agung ya. Pak Agung saya besarin. Oke. Oh, Pak Agung sudah besar ya. Pak Agung, coba Pak Agung ngetiknya di enter Pak, agar bisa ke bawah. Ini siapa ini? Setelah saya mengikuti, ini punyanya Pak Iqbal. Setelah saya mengikuti pembelajaran di dalam modul ini, saya menulis refleksi ketika ada penugasan. Saya menulis apa yang saya bayangkan pada saat pembelajaran di sekolah dengan mengaitkan beberapa metode pembelajaran yang ada di dalam modul. Oke, bisa dilanjutkan kembali ke soal berikutnya, Pak Iqbal. Ya. Bu Heni boleh dilanjutkan kembali ngetiknya, menulisnya. Oke, ada Bu Mutiara ternyata di sini. Wait. Saya kecilin. Pak Andri bisa dilanjutkan kembali? Bu Mutiara. Oke, kita ini punya siapa ini? Cilungunya. Saya pindahkan di sini Bu Mutiara. Saya menulis refleksi pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3. Saya dapat belajar untuk melakukan perubahan pemikiran atau perilaku saya. Yang dapat saya pelajari dan terus termotivasi, saya menulis refleksi pada saat pembelajaran di sekolah dengan mengevaluasi proses dan hasil. Terima kasih Bu Mutiara. Saya besarkan kembali. Ini.
Ini Bu Mutiara sudah saya baca. Siapa nih? Ini sudah sepertinya. Oke, Pak Andri sudah. Oke, Pak Andri sudah saya baca yang ini. Ini Pak Iqbal. Jawaban Pak Iqbal yang nomor 2. Saya nggak kemut kan? Oke. Nomor 2, Pak Iqbal menuliskan perasaan saya mulai termotivasi untuk membuka pemikiran berkelanjutan tentang pentingnya refleksi. Saya selalu memikirkan bagaimana refleksi dapat berperan penting dalam pembelajaran serta merubah karakter individu yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas efektivitas dan apa Pak? Terima kasih Pak Iqbal. Ini Pak Iqbal jawaban nomor 2. Saya taruh sini Pak. Nomor ini Kak Iqbal nomor 1, Kak Iqbal nomor 2. Ini apa ini? Oke, masih menulis. Kak Sutrisnya masih menulis. Ini Kak Agung gimana nih ceritanya? Kak Agung, selama saya mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai pembelajaran 1.3, saya banyak ilmu bagaimana perubahan paradigma diri guru PJOK sampai pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Dengan pemahaman ini, saya dapat menerapkan ke peserta didik saya dalam metode pembelajaran. Nice. Terima kasih Pak Agung. Boleh lanjut menulis kembali ke soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Bu Heni. Bu Heni boleh lanjut kembali menuliskan jawaban soal nomor 2 sampai ke 6. Oke, bisa 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. 2 menit lagi. Kita akhiri. Ini kita. Pak Sumantri boleh nomor
Satu, saya mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai sekarang. Saya mempelajari metode dan model-model baru dalam pembelajaran yang saya menulis refleksi setelah saya selesai dan perasaan saya saat menulis refleksi merasa sangat senang dan bahagia. Yang muncul di pikiran saya setiap kali menulis refleksi adalah memperbaiki kemampuan peserta didik agar menjadi lebih baik dan kedepannya. Setelah saya menulis refleksi, saya merasa sudah terbiasa dalam menulis refleksi ini, dan kendala yang saya hadapi ketika menulis refleksi ini adalah memulai dengan bahasa yang baku. Oke. Oke. Nah, Ibu Nora sudah mulai mengetik nih. Pak Andri, perasaan saya selama menulis refleksi bingung dari mana harus memulai dan khawatir jika saya tulis tidak sesuai. Oke. Mungkin maksud Pak Andri itu refleksi yang mengerjakan tugas di LMS kali ya. Pak Agung masih melanjutkan menulis. Oh, ini ada yang kecil. Ada yang kecil. Saya besarin. Punyanya siapa ini? Kualitas diri punyanya Kak Iqbal. Oh iya, Kak Iqbal di sini tempatnya ya. Kualitas diri, kualitas pembelajaran, efektivitas, sarana dan prasarana, pandangan tentang, nomor 3 itu soalnya apa? Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Tantangannya beberapa tantangannya dari Pak Iqbal adalah kualitas diri, kualitas pembelajaran, efektivitas sarana dan prasarana, pandangan tentang paradigma guru PJOK, serta penerapan metode belajar yang sesuai. Tantangannya adalah bagaimana memahami setiap metode pembelajaran untuk dikaitkan dengan apa, Kak? Ayo lanjut. Oke. Ini Kak Iqbal ada sticky note baru lagi. Oh iya, saya besarin Pak Agung ya. Saya bantu besarin. Ternyata nggak bisa, Pak. Oh, saya nggak bisa besarin. Ambil sticky note baru lagi, Pak. Ambil sticky note baru lagi, Pak Agung. Penuh. Bu Nora masih ngetik nggak? Saya bantu baca. Aduh, kok kecil. Nyanyi Bu Nora kok nggak bisa saya besarin ya? Harusnya kalau saya tarik gini bisa besar, tetapi tulisannya masih nggak mau besar, padahal tulisannya sudah saya extra large. Oke.
pembelajaran, metode pembelajaran untuk dikaitkan dengan setiap kegiatan pembelajaran sehari-hari, serta waktu yang terbatas. Oh, Pak Iqbal ini ngajar jenjang apa, Pak? SD, SMP, atau SMA? SMP, Bu. Oh, SMP. Iya. SMP itu satu periodnya, satu JP-nya berapa menit, Pak? 1 JP 40 menit. Selisih 5 menit itu sama SMA. Apa, Bu? Selisih 5 menit sama SMA. Iya. SMP 40 menit, Bu. Jadi dalam satu pembelajaran itu satu pertemuan itu ada 3 JP, tapi 1 JP-nya dipotong untuk P5. Oke. Benar-benar. Tapi Bapak dapat 24 jam nggak? Gimana, Bu? Putus-putus. Tapi Pak Iqbal di sana dapat 24 jam tidak? Iya, Bu, malah dapat 30 jam 10 kelas. Alhamdulillah, Pak ya. Iya. Tapi belum sertifikasi, Bu. Yang piloting Masih 1, 2, 3 gimana? Sudah dapat panggilan, Pak? belum dapat, Bu, karena kemarin kan kalau tanya-tanya teman itu syaratnya harus 5 tahun mengajar. Iqbal kan baru 4 tahun, Bu, dari CPNS kemarin. Berarti setelah piloting 3 itu kali, Kak. Tahun depan berarti Bapak ini. Ya, insya Allah kemungkinan, Bu, tahun depan. Yang penting Bapak tuh jamnya tuh sudah aman dulu. Iya, Bu. Percuma juga PPG kalau nggak dapat jam juga, Pak. Kalau di SMP Iqbal itu olahraganya 3, Bu. Satunya kayaknya 3 tahun lagi pensiun. Rombelnya itu ada 28 rombel. Insya Allah cukup lah kalau jamnya, Bu. Iyalah, Pak. Aman. Bapak ini kelahiran tahun berapa? 93, Bu. Oh, sebelum jadi guru olahraga jadi mana, Pak? Dulu sempat kerja di PT, Bu. Iya, makanya agak terlambat ya untuk Iya. untuk karir gurunya. Jadi belum sempat honor kan? Nah, sudah penuh. Oke, sekarang mari kita coba cek dulu di screen layar. Nah, sudah rapi. Mari Bapak Ibu silakan open kamera dulu sebelum kita saling berbagi ya secara langsung. Ini kan tadi secara Figma, setelah ini kita secara langsung, kita sharing secara langsung. Nanti kita spinning ya, kita pakai spinner untuk bergilir sharing tentang refleksi. Oke, on kamera dulu Bapak Ibu. Saya screenshot dulu. Screenshot. Pak Nurdin. Nah. Ya, Mbak. Ya, jangan jalan-jalan dulu.
Duduklah dulu, ya kan? Nah, Iya, iya, ini. Sabar, oke. sabar. Sabar. Iya, iya, iya. Ya, 21 ya, 21, 21. 21. Japran, cakep. Mood. Nah. Oke, Pak Trisno, Bu Mutiara, monggo on cam dulu. Pak Trisno. Pak Trisno, Pak Waldi. Saya jarang loh melihat Pak Trisno nih. Iya Bu, ini Bu. Oh iya, alhamdulillah. Mahal banget ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3. Saya full screen. 2, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, terus. Iya Mas. Alright. Nah, sekarang kita lanjut ke sepertinya sudah penuh ini. Sudah penuh. Taruh Mas, yo. Dan sebagian sudah saya. Oke, stop sharing. Kita ke PPT dulu. PPT. Alright. Tumben agak ngedown ini. Alright. So, okay. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan berbagi refleksi Bapak Ibu di Jamboard Figma. Saya sudah melihat progresnya Bapak Ibu menulis di Figma. Alhamdulillah sudah lebih baik lagi. Jadi nantinya kalau misalkan Bapak Ibu untuk menerapkan sticky note Jamboard Figma itu bisa sudah belajar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita tuh perlu untuk lebih modern daripada peserta didik kita ya. Karena mungkin peserta didik kita tuh bukan lagi di generasi Z ya Bapak Ibu ya. Kita sudah berada dan mengajar generasi alpha. Nah, itu mereka lebih jago lagi nih untuk IT. Baik, next. Mari berbagi refleksi. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin Bapak Ibu sharing terkait tentang menulis refleksi. Bagaimana dampak refleksi Bapak Ibu yang sebenarnya tidak jauh dari Bapak menuliskan di Figma ya. Tapi saya ingin mengakomodasi Bapak untuk secara verbal. Kadang-kadang kan kita ada yang suka menulis, ada yang suka berkomunikasi yang lebih nyamannya untuk langsung ngomong gitu kan ya. Jadi kita mencoba langsung sharing ya, refleksi. Bagaimana refleksi itu bisa menjadi habit untuk kita gitu. Kebiasaan yang akan kita kerjakan nantinya setelah kita selesai pendidikan TKG ini dan untuk mengimplementasinya bagaimana. Oke. Kita spinning dulu ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Spinning dulu. Agar lebih
adil. Kalau menunggu Bapak Ibu mungkin masih malu-malu ya. Jadi strategi saya adalah menggunakan spinner, Wheel of Names. Nah, oke. Kita putar. Nah, alright, Pak Sumantri. Silakan Pak Sumantri untuk berbagi pengalaman menulis refleksi. Atau mungkin ada pengalaman Pak Sumantri untuk di-share di ruang virtual kita. Monggo silakan. Selama saya mempelajari untuk menulis refleksi ini, Bu, saya tuh masih terkadang bingung, Bu. Walaupun memang di lapangan tuh sudah tahu permasalahannya, sudah tahu ibaratnya itunya apa untuk memperbaikinya, cuman pada saat menulis tuh bingung awal-awal yang nak ditulis tuh apa dengan kata-kata apa itu. Nah, sudah itu juga menggunakan bahasa yang mudah sama dimengerti itu di kepala tuh agak susah nulis kayaknya tuh, Bu. Itu yang selama saya belajari untuk penulisan refleksi ini, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi yang menjadi tantangan Pak Sumantri itu adalah dimulai dengan membahas apa, dimulai dengan kata-kata yang bagaimana, dan bahasa baku gitu ya Pak ya. Oke, Ya, betul, Bu. ada yang ya mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan tambahan untuk masukan untuk Pak Sumantri. Oke, kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke Wheel of Spinner. Oke, kita acak kembali, ya, Bapak Ibu. Oke, Bu Mutiara. Silakan Bu Mutiara. Nah, Bu Mutiara malah live. Bu Mutiara masih di ruang virtual? Oke, kita spinning lagi. Ada Bu, itu. Baru masuk. Oke, silakan Bu Mutiara. Silakan Bu Mutiara. Boleh sharing ceritanya, belajar refleksi atau pembelajaran atau Ibu Mutiara mengimplementasikan refleksi ke peserta didik. Kalau misalkan ada pengalaman, mari kita sharing. Monggo Bu Mutiara. Oke, sinyalnya jelek. Oke, kita spinning lagi Bapak Ibu ya. Semoga yang lain tidak bersinyal jelek. Oke, Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Bu, Pak Rizky anaknya lahiran. Istrinya lahiran.
Masya Allah, kita doakan lancar ya, lancar jaya, ibu dan anak sehat dan Pak Rizky juga sehat. Oke, baik. Amin. Kita fokus kembali ke WL Itu ada, Bu, ada, Spinner. Bu. Gimana Pak? Ada? Ada Lanjut, buktinya, Bu. Oke, sambil menunggu Pak Pak Rizky. Rizky lahiran. Ya, kita spinning lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, Kak Nurdiansyah. Monggo Kak Nurdiansyah. Apa Mbak? Iya Bu. Bentar Bu ya. Lagi berisik anak-anak Bu. Sebentar Bu. Ini Bu, ini Madrid. Bentar Bu ya. Berhenti dulu, Bu. Ya. Kalau menang biasa. Paham maksudnya. Yang penting kita proses paham ya. Sambut kembali. Kalau sudah anchor. Nah, oke, kembali saya spin lagi Bapak Ibu ya. Oke, saya ke spin lagi. Alright. Sibuk ini bapaknya. Lagi. Pak Agung. Pak Agung, monggo Pak Agung. Ya Bu. Yuk. Ya dari saya dapat ke ini ilmu ini banyak penerapan yang saya pelajari ke siswa-siswa bagaimana kita sebagai guru olahraga melayani siswa-siswa dengan baik dan bagaimana kita memberikan metode-metode pembelajaran yang terarah dengan cara bagaimana memberikan gaya pembelajaran audio, sudah itu bagaimana pembelajaran visual agar dapat siswa bisa memahami apa yang dia lihat pada saat proses pembelajaran Bu. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Bu. Bapak Ibu ada yang ingin sharing terkait refleksi? Apakah Bapak masih bingung untuk memberikan pertanyaan refleksi untuk peserta didiknya atau tantangan Bapak Ibu untuk merefleksikan diri sendiri? Apakah Bapak Ibu nyaman untuk hanya refleksi diri sendiri atau berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merefleksikan diri begitu? Ada pengalaman nggak tentang refleksi kayak gitu? Tidak saya spinning, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin sharing. Oke, saya ingin sekali lagi spinning ya Bapak Ibu ya. Spinning Mbak Ibu. Oke. Spinning lagi. Spinning deh Bu. Spinning deh Bu. Spinning deh Bu. Urutan orden dulu lah. Jangan lu. Pak Hendra deh, Pak Hendra. 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 Pak RT siap.
Iya, foto dulu kita, foto yuk. Iya, kalau udah Betul. sibuk, Bu. Pak Nurdin, saya mute dulu ya. Ya, oke. Yuk. Berbagi sedikit Bu ya pengalaman Ya. saya Bu, maaf Bu, keluar masuk. mempelajari Sinyalnya susah. refleksi. Wait, Pak. Saya mute Pak Nurdin. Oh, sudah. Oke. Yuk. Ya, berbagi sedikit pengalaman setelah mempelajari PKG dan mengikuti ini. Yang pertama, dari hal sedikit banyaknya tidak tahu menjadi tahu, dan juga wawasan bertambah dengan teman-teman yang bagus, koordinasinya yang bagus, dan juga ilmu-ilmunya juga, metode-metode dari hal yang tidak tahu jadi tahu, dan juga penerapan-penerapan yang tadinya kita tahu penerapan dengan kata berbeda, tiba-tiba dikasih tahu dengan kata yang sebenarnya, dan sedikit banyaknya jadi gambaran, oh seperti ini yang saya lakukan itu yang ternyata namanya ini, gitu. Ya, mungkin itu aja Bu. Oke. Jadi Pak Hendra merasa mendapatkan banyak insight baru ya Pak Hendra ya. Padahal ini baru modul 1. Modul 1 ini sampai 1.3. Masih ada lagi 1.4, 1.5, 1.6. Itu modul 1. Masih ada modul 2 dan modul 3. Modul 2 ada 5, 2.1 sampai 2.5 yang dimana kita akan tatap muka selama 8 hari ya, dari jam 7:30 sampai jam 5:30 full. Itu 8 hari itu kita membahas 5 modul sampai tuntas. Lalu kemudian masih ada modul ketiga, sampai pada akhirnya kita akan membuat praktik baik, bukti karya yang sesuai perintah LMS. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu kan disuruh taking video yang murni. Selama ini Bapak Ibu tuh mengajar bagaimana selama 30 menit. Terus habis itu, setelah itu nanti Bapak Ibu itu akan diposting ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melaksanakan pendidikan ini selama hampir 3 bulan. Nah, 3 minggu sebelum kita selesai, Bapak Ibu akan membuat bukti karya itu, taking video ketika Bapak Ibu mengajar setelah Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang sudah dipelajari selama 3 bulan ini. Jadi setelah itu sesi paling akhirnya itu adalah kita membandingkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mengajar di video awal yang biasanya Bapak Ibu mengajar dan dibandingkan dengan taking video yang setelah Bapak Ibu mendapatkan pendidikan PKG BJOK selama 3 bulan ini. Pastinya akan ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini Pak? Wah, sudah lebih dari 3 menit. Ada pertanyaan? Atau saya spinning agar ada yang tanya? Spinning Bu. Oke, spinning. Oh ya Allah. Kadang-kadang saya enggak. Saya bangga kok di kelas 20 ini. Alright. Saya spinning 1 pertanyaan atau 1 kata-kata reflektif atau mengevaluasi. Pak Rizky menemani lahiran istri. Next. Again. Saya hapus dulu Pak Rizky ya. Pasti di sana pasti itu kesandung ya gara-gara kita.
Sebut namanya terus. Oke, Bu Nora. Bu Nora masih di dalam virtual? Kayaknya kalau Bu Nora belum ngomong, belum kita sudahi ini. Tes? Oh, izin Bu, lagi di kelas. Oke. Semangat Bu Nora, lanjut studinya. Oke, sudah. Saya rasa cukup. Ya Bapak Ibu ya. Siap Bu, teks boleh bertanya. Oh iya, boleh. Bu Nora, boleh bertanya. Monggo Bu. Bentar ya, satu pertanyaan dulu. Apakah refleksi itu hanya dalam bentuk tertulis? Oh tidak Bu, refleksi itu bisa menulis, bisa langsung ya. Kayak kita menulis bisa lewat tablet, lewat buku, kemudian lewat Figma, dan ada juga refleksi itu langsung tatap muka setelah kita pembelajaran. Kita melakukan refleksi apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian dapatkan, pembelajaran apa yang kalian dapatkan pada pertemuan hari ini, lalu kemudian perasaan anak-anak, perasaan peserta didik bagaimana perasaan anak-anak sekalian, kemudian apa kelebihan atau kekurangan anak-anak pada hari ini. Kalau misalkan ada temuan kekurangan, apa tindak lanjut yang akan anak-anak lakukan, gitu kan. Jadi langsung, kadang-kadang anak-anak juga suka langsung Bapak Ibu, karena ada yang malas menulis ya, ada yang penting ngomong gitu juga suka. Gitu. Sudah cukup Bu Nara? Cukup ya? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Nora, terima kasih atas partisipasinya. Saya sangat mengappreciate ya, walaupun Bu Nora sedang di kelas, sedang melaksanakan kuliah, tapi masih bisa multitasking ya. Kecuali yang benar-benar hektik kayak seperti Pak Rizky Fajri, saya juga mengapresiasi. Semoga Pak Fajri juga masih menyempatkan diri untuk ngetik dan masih menyimak ya. Saya sangat apresiasi. Saya yakin Bapak Ibu tuh ada keinginan belajar yang kuat ya. Jadi dari ruang virtual ini saya berharap Bapak Ibu lebih nyaman ya, lebih terbuka dan lebih luas ya, karena di sini tuh nggak ada yang saling menggurui Bapak Ibu, di sini tuh saling belajar ya. Saya hanya sebagai fasilitator memfasilitasi Bapak Ibu untuk belajar kelompok ya, belajar bareng. Baik ya, terima kasih. On cam kamera Bapak Ibu. Pak Agung. Santai Pak Agung wajahnya Pak, santai. Bu Vina, ada yang ditanyakan Bu Vina? Iya ada Bu. Boleh. Bu izin bertanya. Boleh. Apakah kegiatan refleksi itu harus dilakukan di setiap akhir pembelajaran atau di akhir materi pembelajaran? Sebaiknya dihimbau untuk di setiap akhir pembelajaran, Ibu Vina. Ibu? Rubriknya Bu? Sebenarnya kalau rubrik, untuk rubrik itu sebenarnya
untuk rubrik itu di refleksif itu nggak ada ya Bapak Ibu ya. Rubrik itu secara objektif saja, berarti gimana ya? Refleksi itu tuh untuk kita sendiri ya. Misalkan untuk kita sendiri kurangnya apa? Kalau untuk anak-anak mungkin lebih ke pendampingan kita, atau misalkan ada anak yang kurang, oh coba kita lihat tulisan refleksi. Misalkan hari ini menulis refleksi, minggu depan kita memantau anak-anak untuk apakah refleksi hari pertemuan minggu kemarin sudah kalian apakah ada peningkatan atau progression gitu. Jadi peserta didik itu juga merasakan dan bisa menganalisis diri mereka sendiri, bagaimana sampai mana mereka progresnya itu sampai mana kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tidak saklek harus ada rubrik. No, tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi yang penting kita mulai membiasakan bahwa refleksi itu adalah hal yang baik. Jadi yang pertama adalah membiasakan dulu, bagaimana bisa kita. Yang kedua komitmen. Kalau sudah terbiasa kita enak Bapak Ibu ya. Jadi refleksi adalah habit. Kita melakukan refleksi itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi dimulai dari kita dan kita mengimplementasikan ke peserta didik. Sampai peserta didik merasa juga refleksi itu adalah habit. Sudah cukup menjawab Bu Heni, Bu Vina? Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Vina. Sekarang mari Bapak Ibu on cam. Alright. Ya. Oke. Mari kita open kamera semuanya. Bapak Ibu. Saya tuh mau depan, sabar. Hey. Depan. Hilang. Rusuh Bu ini Bu. Oke, kalau kata Bunda Korla ya, diamlah dulu kau. Diamlah. Oke. Open kamera semuanya. Masih ada 6 yang belum open kamera. Masih ada 6 yang belum open kamera. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, selain Pak Sutrisno siapa? Tuh, Pak Rizky aja di rumah sakit mau open kamera. Pak Iqbal, ayo yuk. Pak Iqbal sudah deh. Nah, Pak Trisno terus. Lagi satu lagi. Masih 6 yang nggak mau. Yuk. Biar terlihat rame gitu ya. Mari. Tidur kalau Bu. Malam tidur. Ini coba siang, alasannya tidur. Mak Manola. Ayo, capek mungkin Bu. Mencerdaskan peserta didik. Ayo Bapak Ibu, yuk 1, 2. Aduh, masih ada 6 ini yang belum itu. Masih ada 6 orang. Ayo dimulai dari kita untuk mendisiplinkan dan Oke ya. 1, 2, 20. 1, 2.
Oke, baik. Full screen. 1, 2 sekali lagi. 1, 2. Bentar. Oke. Full screen. Alright. Sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat, selalu bahagia ya. Jangan sampai kita merasa tertekan hidup ya. Yang penting kita harus selalu bahagia agar kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi. Sabar. Lagi. Sabar. Maju dikit. Terus lagi. Maju. Terus lagi. Oke, depan deh. Terus. Oke. Yo, depan.